Setelah 3 bulan gue nggak bayar uang kas dan akhirnya jadinya gue bisa beli ini. Ya terima kasih banget lah buat sepatu ini. Jadi kenapa gue mutusin buat beli ini, karena ini udah sepatu gue yang ini udah lama banget nih, udah sekitar 2 tahun lebih dan udah buluk banget tuh, udah ada ngelupas. Gue mau ucapkan selamat tinggal terlebih dahulu ke sepatu gue yang ini dan saatnya gue mau ganti ke sepatu yang baru. Buat lo bilang, lu masih bocah, lu sepatunya gitu banget, bodo amat, suka-suka gue suka yang kayak gini. Gue nggak suka sneakers gitu. Buka dulu sepatu gue yang lama ini. Ini agak goblok sih sebenarnya, ini kotor bawahnya, pasir gitu ya. Jadi ini sebenarnya gue baru beli barusannya tuh, ada di ya inilah, baca nggak di sponsor sebenarnya, tapi ya ini gue tutup aja deh, anggap aja udah disensor lah. Gue tutupin aja mereknya karena gue nggak di sponsor sama sekali. Inisialnya inilah Comfort, udah gue pakai, ini gue masukin lagi aja. Gue udah kumpulin dari tunggakan uang kas gue ini udah 300 ribuan dan ini masih ada sisa di rumah tuh, nanti gue kasih lihat lah. Gue udah nyiapin di rumah kotak itu, isinya tuh kayak tunggakan uang kas gue, tapi gue nggak kasih lihat duitnya berapa ya, nanti gue dibilangnya pamer kekayaan gitu, padahal gue juga kan pengen kaya. Enggak, gue nggak mau bahas tentang apa yang udah gue beli dari hasil uang kas, tapi di sini gue lebih mau ngebahas tentang uang kas ini. Kemanakah perginya sisaan uang kas itu? Apakah suram atau tidak? Pasti nggak mungkin kepake semua, kecuali kalau misalnya di awal ada perjanjian nih, kalau misalnya uang kas sisa, kita mau beliin hadiah ke wali kelas gitu, atau kita bakal sumbangin ke orang yang, ke anak-anak yang nggak mampu, yang kurang mampu gitu. Nah itu nggak apa-apa karena udah perjanjian di awal. Yang mirip-mirip kayak lu beli barang second lah, kalau lu udah dikasih tahu minus-minusnya, kalau lu setuju mau beli ya udah nggak ada masalahnya kan. Kalau misalnya lu ada yang tahu atau lu bendaharaan nonton video ini, please banget untuk jelasin gue di bawah. Kalau misalnya gue, soalnya di sini gue nggak pernah jadi bendahara. Gue nggak mempermasalahkan uang kas, hanya mempertanyakan kemana perginya uang kas tersebut gitu loh, karena nggak mungkin itu semuanya kepake, itu pasti masih ada sisa banyak. Ini gue mau disclaimer dulu, di sini gue bukan anak guru, gue bukan anak yang pinter, gue bukan anak berprestasi, gue bukan anak kepala sekolah. Gue cuma di sini NPC bodoh yang nilainya selalu remedial di kelas. Gue bener-bener ngomong spontan aja di sini, gue nggak pakai skrip. Apa yang gue bilang ini sangat-sangat belum pasti benar gitu loh. Gue mau ngejelasin dulu fungsi dari uang kas senangkap gue itu kayak gimana. Uang kas itu berfungsi kalau misalnya kita lagi mau bayar bikin materi nih, fotokopi materi. Nah itu biasanya lu bayarnya pakai uang kas. Atau juga kalau misalnya lu mau di kelas tuh ada keperluan apa, misalnya praktek yang buat sekelas gitu, misalnya praktek masak lah, praktek prakarya gitu, nah itu uang kas itu bakal kepake. Terus juga kalau misalnya lu lagi mau ulangan nih, lu mau fotokopi soal atau lu butuh kertas HVS, nah itu biasanya lu pakai uang kasnya itu buat satu kelas. Pokoknya keperluan kelas lah ya, ya itulah fungsi dari uang kas. Jadi untuk keperluan kelas, walaupun gua nggak bayar uang kas, gua tuh nggak pernah namanya ngambil air atau ngambil galon di kelas, itu gua nggak pernah. Gua selalu beli sendiri atau bawa dari rumah aja. Dan gue kalau misalnya ada kayak disuruh fotokopi materi, ngejilid atau apa itu, gue pasti langsung bayar aja ke bendaharanya gitu. Dan waktu itu pun, waktu ada praktek, itu praktek masakan ya, prakarya, gue nggak makan gitu loh. Sekelas pada makan, gue nggak makan sendiri. Walaupun di situ gue ditawarin, gue udah bilang gak usah lah, gue nggak ikut patungan juga, gue nggak bayar uang kas, terus juga gue nggak ikut kerja juga, ya udahlah gue nggak usah makan, gue bilang gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa nih, makan aja gitu ya. Tetap aja gitu, walaupun udah ditawarin, gue mau makan juga nggak enak kan. Udah, jadi gue makan bekal sendiri aja. Gue bukan mau mengencourage orang-orang supaya biar mereka nggak bayar uang kas gitu. Kalau misalnya ada apa-apa udah langsung kasih aja ke bendahara, nggak gitu. Jadi gue hanya men-challenge diri gue sendiri, apa yang bisa gue beli kalau misalnya gue nggak bayar uang kas gitu. Dan tapi sangat disayangkan perjuangan gue sudah berakhir, jangka waktunya itu 3 bulan. Yang jadi pertanyaan gue adalah kemanakah perginya sisa-sisa uang kas itu? Karena nih kalau dipikir-pikir secara logika, itu uang kas cuman kepake buat kayak fotokopi, bayar uang galon itu, apalagi galonnya itu galon yang kayak isi ulang yang 3 ribuan dapet itu. Terus cuma buat praktek kayak patungan beli bahan makanan atau ya pokoknya cuman kepake buat gitulah. Kasarannya aja gue hitung seminggu itu kita anggap aja 5.000. Nah 5.000 dikali sebulan itu ada 4, dikali 4. Nah itu kalau untuk satu orang itu udah 20.000.
Nah, di sini kita anggap aja kalau sekelas itu ada sekitar 30 orang. Kita kasarannya aja 20 dikali 30 orang. Sebulan udah 600.000. Nah, kalau misalnya setahun 52 minggu itu satu orang udah 260.000, itu baru satu orang. 260 dikali 30 7 juta. Aduh, itu 7.800.000 itu cuma kepake buat motokopi, cuman buat bahan prakarya, bahan makanan, atau lu ada prakarya bahan-bahan apa gitu. Beli galonnya juga galon isi ulang yang 3.000. Kayak yang paling mahal mungkin kita beli alat kebersihan gitu, alat sapu, kita anggap aja berapa tuh? Mungkin cuman kepake sekitar 300.000. Study tour ya, study tour satu orang kan lumayan tuh 300. Mungkin buat itu kali ya, gue nggak tahu. Tapi di sini setahu gue study tour itu kita bayar pakai uang sendiri. Ya itu kalau misalnya nggak ada yang nunggak lah ya, itu sekitar 7.800.000 satu kelas dalam 1 tahun. Itu satu kelas loh ya, belum satu angkatan itu berapa kelas? Mungkin kita anggap aja sekitar 10 kelas lah ya. Itu udah berapa juta itu? Puluhan juta mungkin. Bisa lebih kurang dari itu ya, karena kan ya kita anggap aja libur semester 2 minggu. Libur akhir tahun udah enggak lah ya kan, udah beda kelas. Udah mungkin segini aja untuk celotehan dari gua ya. Kayak lagi ini cuman celotehan dari gua aja. Gua hanya mempertanyakan kemana itu perginya uang kas. Jadi buat lo yang tahu, silakan banget untuk lo komen di bawah kalau yang tahu ya. Mungkin lo bendahara gitu, karena ya gua tadi udah bilang gua nggak pernah jadi bendahara. Gini aja untuk video dari gua. Mohon maaf atas segala kesampahan gua. Thank you so much. Let's get silence. We'll meet again. Gua nemu kucing lagi guys. Serem anjing. Takut anjing, kayak preman guys, dia guys, gede badannya. Mukanya serem banget, gila. Mukanya serem anjir. Pus woi. Serem cok. Kita lihat ya, review. Oh, itu kucing yang tadi itu. Pus. Dia lagi makan durian anjir. Makan durian ya itu ya. Woi, makan apa bro? Makan apa? Enak banget kayaknya.